ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi masih dengan kitab yang sama, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Imam As-Sabuni. Kitab ini menyebutkan tentang keyakinan i'tiqad para sahabat dan para tabi'in dan para ulama ahlu sunnah. Dituangkan dalam kitab ini dengan sanadnya, sehingga dengan kita mempelajari kitab ini kita akan tahu keyakinannya para salaf. Harapannya adalah kita bisa mengikuti mereka, keyakinan kita sama dengan keyakinannya mereka, dan itulah yang wajib bagi kita lakukan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dengan kita mempelajari kitab Aqidatus Salaf ini, mudah-mudahan akan jelas bagi kita akidah mereka dan kita meyakini semisal atau seperti yang diyakini oleh mereka. Di antaranya dalam bab yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni. Beliau mengatakan, wa kadzalika yaqulun, demikian juga para salaf Rasul dan para sahabatnya serta para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mengatakan fi jami'i sifat, pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, allati nazala bi dzikriha al-Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wardat bil ahbarus sihah, dan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Contohnya apa? Misal minas sam'i, keyakinan yang menyebutkan Allah memiliki pendengaran, yakni sami'un. Namanya Allah adalah diantaranya sami'un, maha mendengar. Kita harus meyakini Allah memiliki pendengaran, yasma' kulla syai', mendengarkan segala sesuatu. Allah mendengar segala sesuatu. Wa huwa sami'un basirun. Kata beliau, wal basar, kita harus meyakini Allah memiliki basar, yakni apa? Basir, zat yang maha melihat. Dalam Al-Quran disebutkan wa huwa sami'ul basir, dan Allah adalah maha mendengar dan maha melihat, tanpa kita menyerupakan dengan penglihatan manusia. Demikian pula dengan wal aini wal wajhi wal ilmi wal qudri wal quwwati. Allah memiliki mata, sudah kita lewati pembahasannya. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan tajri bi a'yunina wa wahyina, mengalir dengan mata-mata kami dan dengan wahyu dari kami. Demikian pula dengan al-wajh, kita meyakini Allah punya wajah tanpa menyerupakan dengan wajah makhluknya. Wa yabqa wajhu rabbika,
dan akan kekal wajahnya Rabbmu Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Sebutkan dalam hadis, tabghi bidzalika wajhallah, engkau beribadah dalam rangka mencari wajahnya Allah. Sehingga kita meyakini Allah memiliki wajah, tapi tanpa menyerupakan dengan wajahnya makhluk, tanpa kita bertanya bagaimananya, seperti apanya. Kita meyakini seyakin-yakinnya semua yang tersebut dalam Al-Quran wa Sunnah, termasuk Allah memiliki ilmu, wa huwa alimun bi kulli syai', Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Bi kulli syai'in alim, dengan segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Termasuk Allah memiliki kekuatan Al-Qawi, Dzul Quwwatil Matin, wa Warzaqu Dzul Quwwatil Matin. Allah adalah pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Al-Qawiyul Ali, Aliyul Azim. Allah Maha Qawi, memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Al-Qudrah, Allah memiliki kemampuan. Wa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kita mengimani itu. Wal izzatu wal 'azamatu, Allah itu memiliki kemuliaan, aziz. Allah memiliki azamah, kebesaran, azim. Dalam banyak ayat disebutkan tentang nama-nama itu. Wal iradatu wal masyiatu, Allah punya kehendak mengatur alam ini. Manusia tidak berkehendak kecuali sebelumnya dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak kecuali sebelumnya Allah telah berkehendak, dan Allah adalah Rabbnya alam semesta. Masya Allah. Wal qaul wal kalam, Allah punya sifat berbicara dengan kalimat qala, wa id qala rabbukum, dan ketika berkata Rabb kalian. Yang namanya qala, berkata. Terjemahan berkata itu bisa difahami, bahasa lainnya berbicara. Ada kalanya disebut dengan al-kalam, Allah itu berbicara. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Itu harus kita imani tanpa kita bertanya bagaimananya, dan tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Dan itu adalah pembahasan yang akan kami bacakan nanti pada salat maghrib tentang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian berikutnya sifat ar-ridha, Allah punya sifat ridha. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Allah punya sifat apa? Ridha. Orang yang diuji dan kemudian dia ridha, maka Allah akan ridha padanya. Faman radiya falahur ridha, barang siapa ketika diuji dia ridha, maka Allah akan berikan kepadanya ridhanya. Demikian pula Allah memiliki sifat sukhtu. Apa itu sukhtu? Murka. Faman sakhita falahu sukht, barang siapa ketika diuji dia murka, maka bagi dia murkanya Allah. Karena hal itu tersebut dalam hadis yang sahih, maka kita pun mengimani itu semuanya. Karena kita tidak mungkin menolak. Siapa kita? Kita tidak punya ilmu apapun tentang Allah kecuali Allah yang memberitahukan kepada kita. Maka wajib bagi kita menerimanya, meyakininya. Qala Allah wa qala Rasul, apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya yang sahih. Demikian pula dengan al-hubbu wal bughdu, Allah punya sifat mencintai
yuhibbullahu wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yuhibbuhumullahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Demikian pula dengan sifat al-bughdu. Allah murka dengan kalimat bughdu, dengan kalimat sukhtu, dengan kalimat intiqam, dengan kalimat asaf. Falamma asafuna intaqamnahum. Ketika mereka membuat marah kami, maka kami siksa mereka. Itu terdapat dalam Al-Quran. Wal farhu wadh-dhahku. Allah memiliki sifat farah. Apa itu farah? Bahagia. Mana dalilnya? Di antaranya adalah berkaitan dengan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat bahagia menerima taubatnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, lillahi afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum kana 'ala ba'irihi fanfalatat di ardi fulatin fanfalatat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih gembira menerima taubat seorang hambanya daripada seorang di antara kalian menaiki kuda berjalan jauh di padang pasir, alaihi mata'ahu wa ta'amu wa syarabuhu, di atas kendaraan itu perbekalannya, makanannya, minumannya. Ketika dia sedang istirahat, tiba-tiba kuda itu menghilang. Dia cari kemana-mana, tidak mendapatinya. Maka dia akhirnya memutuskan untuk mencari pohon. Fattaja fi dhilliha. Dia berbaring di bawah pohon itu, nunggu mati. Karena kembali ke kampung halamannya jauh, gak memungkinkan. Melanjutkan perjalanan menuju negeri yang dituju masih jauh, tanpa kendaraan akan mati juga. Ya sudahlah, nunggu mati. Idhuwa biha. Begitu dia membuka matanya, ternyata kuda itu ada di sampingnya dan masih penuh perbekalannya. Faqad bi khatamiha, dia pun mengambil tali kekang kuda itu, seraya mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan kata-kata yang salah, kata-kata kekafiran. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kebalik. Yang harus dikatakan, ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena saking gembiranya. Allah lebih gembira daripada orang ini ketika menerima taubat seorang hambanya. Demikian pula dengan Allah memiliki sifat dhahk, tertawa. Yadhaqullahu ila rajulaini minkum yaqtul ahadumul akhar yadkhulanil jannah. Dalam hadits yang sahih dibawa oleh Imam Nawawi dan Riyadhus Shalihin, Allah Subhanahu wa taala yadhaq, tertawa kepada dua orang di antara kalian yang saling membunuh, satu dibunuh yang satunya, keduanya masuk surga. Yaqtulu ahaduhumal akhar, si fulan membunuh si fulan, dua-duanya masuk surga. Padahal disebutkan dalam hadis lain, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilul maqtul finnar. Apabila ada dua orang muslim yang berhadapan, masing-masing menghunus pedang, akhirnya berkelahi dan yang satu mati, maka Nabi mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Ketika ditanyakan kepada beliau, hadzal qatil famabalul maqtul, wa Rasulullah, kalau yang masuk neraka itu yang membunuh, kami bisa paham dia yang membunuh, karena itu masuk neraka. Famabalul maqtul, bagaimana dengan yang dibunuh kok juga masuk neraka? Rasul mengatakan innahu kana harisan qatl sahibihi, dia juga sebenarnya ingin membunuh yang satu, cuman dia yang kalah.
Coba kalau dia menang, dia berhasil membunuh si A, maka dua-duanya yang membunuh dan yang terbunuh finnar. Tapi dalam hadis lain disebutkan di situ yadhaqullahu, Allah tertawa, ila rajulaini minkum, pada dua orang di antara kalian, yaqtulu ahaduhumul akhar, yang satu membunuh yang satu, tetapi dua-duanya masuk surga. Itulah dia, sehingga Allah tertawa. Bagaimanakah maksud dari kalimat ini? Dijelaskan pada kata-kata berikutnya, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Orang yang pertama, sahabat Rasul, dia berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia terbunuh oleh seorang musyrik, masuk surga. Orang yang musyrik tadi yang membunuh, Allah berikan taubat. Si musyrik tadi taubat, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia berjuang fi sabilillah fayuqtal, dia pun terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya masuk surga. Oh begitu. Jadi kisahnya, kasusnya beda dengan yang dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya adalah muslimin, namun amarah yang membara, mereka keluar rumah dengan menghunus pedang. Hal yang terjadi di negeri kita, celurit. Apa bahasanya itu Madura? Carok. Pulang bawa celurit, masing-masing menyabetkannya. Mati bang, mau dicocok kami celurit, mati. Ketika kondisi seperti itu, dua-duanya final, karena dua-duanya punya ambisi untuk membunuh. Coba kalau seandainya yang terbunuh itu lebih pandai dalam berkelahi, dia akan bisa membunuhnya. Karena faktor itulah dua-duanya finar. Adapun dalam hadis yang menyebutkan Allah tertawa itu, dua-duanya adalah mati fi sabilillah. Yang satu jihad fi sabilillah, dia dibunuh oleh seorang musyrik. Tsumma yatubullahu al-qatil, Allah berikan taubat kepada sang pembunuhnya, masuk Islam, kemudian dia memperjuangkan Islam dan dia terbunuh pula dalam medan perang. Sifat-sifat tersebut bagi kaum muslimin wajib kita imani, kita percayai, kita wajib terapkan dan tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sifat-sifat yang tadi disebutkan terdapat dalam Al-Quran maupun terdapat dalam Al-Hadis. Caranya bagaimana cara menetapkan di semuanya kaum muslimin? Caranya, mari kita dengarkan manhaj ahlu sunnah dalam memahami asma dan sifatullah. Beliau mengatakan, min ghairi tashbihin li syai' min dhalika bi sifatil marbubin al-makhluqin. Kita meyakini sifat-sifat Allah tadi semuanya tanpa kita menyerupakan dengan sifat-sifat para makhluk yang ada pada manusia, yang ada pada makhluk. Allah punya wajah tanpa kita menyerupakan dengan wajah makhluk. Allah bisa berbicara tanpa kita menyerupakan dengan berbicaranya makhluk. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu ta'ala wa qala rasul. Perhatikan kalimatnya. Dalam memahami nama dan sifat Allah, kita harus berhenti sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan. Berhenti di situ. Apa yang disebutkan kita sebutkan, apa yang ditetapkan kita tetapkan. Sejauh mana kita tetapkan sesuai dengan yang disebutkan, tidak lebih. Artinya kalau kita membaca tentang sifatullah wajah, jangan engkau lebihkan pembahasan seperti wajah manusia. Siapa yang mengatakan? Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Sampai di situ saja.
Allah tidak mengatakan wajah Allah sama dengan makhluk, kamu menambahi. Jangan sampai kita mengatakan itu, karena itu masuk pada lafaz Al-Quran. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wala, kemudian kata beliau mengatakan, min ghairi ziyadatin alaih. Kita beriman kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah tanpa kita menambahi, Kita tidak ada hak menambahi Al-Quran, kita tidak ada hak menambahi hadis Nabi. Contoh menambahi tadi, Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika, akan kekal wajah Rabbmu. Ditambahi wajah Allah serupa dengan wajah makhluk, ini tambahan, padahal ini dilarang dalam agama. Sehingga mempelajari asma sifat itu min ghairi ziyadati, tanpa kita menambahi dari diri kita, menambahi nama atau menambahi sifat dari diri kita, itu tidak boleh. Wala idafati nilai, tidak boleh kita menyandarkan satu sifat kepada Allah tanpa dalil. Kita mengatakan Allah sifatnya begini, mana dalilnya? Bagaimana mungkin kamu tahu tentang Allah tanpa melalui berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri? Karena tidak ada yang bisa mengetahui tentang Allah kecuali Allah sendiri. Kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita, kenapa kamu bicara seperti itu? Dari mana ilmunya? Mu akan jatuh pada dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. An taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah Azza wa Jal sesuatu yang kau tidak ketahui ilmunya. Jangan menambahi, jangan mengurangi, jangan menyandarkan sesuatu kepada Allah tanpa dalil. Kemudian kata beliau, wala takyifin lahu, juga tanpa menggambarkan bagaimananya sifat-sifat itu. Jangan dibiarkan otak kita untuk berpikir tentang Allah. Berpikir tentang Allah tanpa ilmu, yang ada adalah apa? Menggambarkan, menerawang, menduga, menyangka, mengimajinasikan, membuat keserupaan di benak-benak. Karena itu dilarang, Pak. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang perintah berpikir, memikirkan tentang alam ciptaan Allah. Pikirkan itu akan menumbuhkan iman, memperkuat takwa. Jangan kau berpikir tentang zatullah. Artinya apa? Jangan berpikir tentang zatullah, cukup dengan ayat, cukup dengan hadis, selesai di situ. Jangan dipikirkan lebih daripada ayat, lebih daripada hadis dengan alam pikiran kita. Kenapa? Karena akan jatuh pada menggambarkan nama dan sifat Allah, menggambarkan wujudullah seperti wujud manusia. Coba kita lihat bagi kaum muslimin, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, baik itu agama A atau agama B, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, mereka punya Tuhan mereka hasil imajinasi, Tuhan mereka hasil pemikiran dan gambaran. Maka Tuhan itu seperti makhluk manusia. Ada kelebihannya, Tuhan bertangan sekian, Tuhan bermuka dua, depan belakang Tuhan ini, Tuhan itu. Yang menyembah dewa-dewi, dewanya juga sosok manusia, dewinya juga sosok manusia, dan yang lainnya. Kenapa? Karena Tuhan mereka diimajinasikan, digambarkan dengan gambaran-gambaran di benak, di hati dan otak mereka. Islam melarang itu. Jangan sampai kita jatuh pada menggambarkan Allah seperti makhluk.
Karena itu adalah dosa kesyirikan. Sudah pernah kami sampaikan, orang menyembah jin, berdoa kepada jin, menyembelih hewan untuk bangsa jin, itu syirik besar, Pak. Dibandingkan dengan seorang yang menyamakan Allah dengan manusia, ini juga syirik, Pak. Ini juga syirik. Besar mana syiriknya? Besar yang menyamakan Allah dengan manusia. Menyamakan Allah dengan manusia, wajah Allah sama dengan wajah manusia, ilmu Allah sama dengan ilmu manusia, itu memiliki unsur syirik. Di mana letak syiriknya? Di manakah letak syiriknya, kaum muslimin? Perlu kita ingatkan, definisi syirik, kaum muslimin, bukan hanya menyembah kepada patung. Kesyirikan itu bukan hanya berdoa kepada bangsa jin. Kesyirikan itu bukan hanya seorang menyembelih untuk selain Allah. Tetapi kesyirikan itu definisinya disebutkan oleh Rasul, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Kalau ada yang mengatakan ada sang pencipta selain Allah, ini bikin tandingan, ini syirik dalam hal rububiyah. Ada orang berdoa kepada makhluk, ini syirik dalam hal uluhiyah. Ada orang mengatakan manusia sama dengan Allah, Allah sama dengan manusia, ini syirik dalam hal asma was sifat. Bisa dipahami hadirin? Kesyirikan menyerupakan Allah dengan manusia itu lebih jahat daripada kesyirikan menyembah patung. Dari sisi mana? Kalau orang menyembah patung, menyembah jin, itu artinya patung dan jin itu disetarakan dengan Allah, diangkat tinggi-tinggi, diserajatkan dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika seorang membandingkan Allah dengan manusia, Allah yang maha tinggi, diturunkan derajatnya, disetarakan dengan makhluk yang dhaif. Karena itu ini lebih jahat, lebih jelek jenis kesyirikannya daripada yang pertama tadi. Bisa dipahami hadirin sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau. Walhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya sudah mau masuk waktu maghrib, maka kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat maghrib, insyaallah.